Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 371 Harta Karun Semprotan Tianmen. Lanjutkan. Segera, Luming terus memahami kekuatan angin. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat kekuatan angin mengejar kekuatan api, sehingga perpaduan kedua kekuatan itu bisa menghasilkan kekuatan terkuat. Di bawah Tianmen, pemahamannya tentang kekuatan angin dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Setengah jam kemudian, momentum angin berubah dari tahap awal Dacheng ke tahap tengah Dacheng. Setelah setengah jam lagi, kekuatan angin menerobos ke tahap akhir Dacheng, hanya selangkah lagi dari batas Dacheng. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh tidak jauh dari sana, dan Luming merasakan aura yang kuat mengalir dari Li Qiushui. Itulah momentumnya, momentum Li Qiushui, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan air sudah lengkap. Hahaha. Li Qiushui bangkit, melihat ke langit dan tertawa, sangat riang. Momentum yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, menembus penonton, membentuk tekanan yang kuat. Mereka yang memahami semua terkejut dan berhenti berlatih. Momentum Li Qiushui telah menembus dan mencapai kesempurnaan yang terlalu luar biasa. Sekarang, peringkatnya di 100 teratas Qianjiang akan meningkat pesat. Banyak orang berkomentar dengan kaget. Terlalu sulit untuk pergi dari Dacheng ke kesempurnaan, dan banyak yang disukai terjebak pada langkah ini, dan begitu mereka terjebak, mereka akan bertahan seumur hidup. Penyempurnaan berarti kesempurnaan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Dacheng. Nak, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Li Qiushui menatap Luming dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Terobosan potensialnya telah selesai, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sekarang dia yakin bahwa dia akan berada di peringkat 40 besar dari daftar 100 teratas Qianjiang, atau bahkan lebih tinggi. Membunuh Luming bukanlah hal yang mudah. Ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut Luming, dan dia perlahan bangkit. Dia hanya ingin mencoba kekuatan perpaduan angin dan api. Keduanya saling memandang, dan nafas mereka yang kuat bertabrakan, membentuk tekanan yang kuat. Monster air berambut merah sedang menonton dengan ekspresi serius. Bersenandung. Pada saat ini, Tianmen, ratusan meter jauhnya, tiba-tiba meraung dan bergetar. Gemuruh. Seluruh puncak gunung bergetar hebat. Tianmen akan menyemburkan harta karun. Teriak seseorang. Semua orang terkejut dan menatap Tianmen dengan mata membara. HMPH, biarkan kamu pergi sekarang. Li Qiushui mencibir, menahan napas, dan menatap Tianmen. Lepaskan aku. Ada senyum tipis di sudut mulut Luming. Bersenandung. Pada saat ini, Tianmen berguncang lagi. Di tengah Tianmen, ada kabut, seperti kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tiba-tiba, beberapa cahaya dan bayangan terbang keluar dari Tianmen, dan begitu mereka meninggalkan Tianmen, mereka mengeluarkan suara keras menembus langit dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya begitu cepat hingga jarak ratusan meter bisa ditempuh dalam sekejap mata. Itu adalah beberapa tentara yang cacat. Mata Luming berkilat, dan dia melihat dengan jelas tubuh asli dari beberapa cahaya dan bayangan. Beberapa lampu dan bayangan ternyata adalah sisa-sisa tentara. Totalnya ada 4. Pedang perang, tapi ujung pedangnya patah. Pedang hanya setengahnya. Ada juga senjata yang panjang, ekornya hilang, hanya ujung senjatanya saja. Yang terakhir adalah setengah batang besi. Desir. Desir. Li Qiushui dan iblis air berambut merah bergegas menuju sisa prajurit tanpa ragu-ragu. Apa yang dilempar Li Qiushui adalah pedang yang patah, dan apa yang dilemparkan oleh iblis air berambut merah adalah setengah pedang. Dan Luming tidak berhenti, dan bergegas menuju setengah tombak. Meski kecepatan setengah tombak itu cepat, kecepatan Luming bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan setengah tombak. Bersenandung. Saat Luming mengulurkan telapak tangannya untuk meraih tombak, tombak itu bergetar, dan sesosok samar keluar dari tombak, menyemburkan napas kenyamanan ke Ni Tianxia. Sosok ini sangat tinggi, seperti bayangan yang pecah, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, dia hanya bisa melihat bahwa dia memegang tombak panjang dan menusuk Luming dengan kekuatan yang mengerikan.
9 naga menginjak langit. Tanpa ragu, Luming melangkah keluar dan meledak bersama dengan bayangan tombak. Menabrak. Dengan raungan keras, Luming merasakan sedikit mati rasa di telapak kakinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Dan sosok itu juga bergetar untuk beberapa saat, lalu dengan satu sentuhan, ia roboh dan menghilang. Mata Luming bergerak, energi aslinya menyembur keluar, dan dia langsung membungkus setengah tombak dan memegangnya di tangannya. Tombak itu gelap gulita, dan dapat dilihat bahwa itu tertutup rapat dengan luka pedang dan bekas pedang, jelas telah mengalami pertempuran yang tragis. Pada saat yang sama, aura prasejarah dan kuno terpancar dari pistol, penuh dengan aura waktu. Aku tidak tahu sudah berapa lama tombak panjang ini berlalu, dan tubuh tombak itu sebenarnya mengandung jejak semangat juang abadi dari pemilik tombak panjang. Sungguh menakjubkan. Keberadaan seperti apa pemilik tombak panjang ini? Luming menatap tombak itu dan mendesah diam-diam. Setengah dari tombak telah kehilangan kerohaniannya setelah jangka waktu yang terlalu lama, tetapi bahan tombak itu sangat luar biasa. Luming tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia memegangnya dengan keras, dan tidak ada jejak tombak. Bagaimanapun, itu disemprotkan dari Tianmen, jadi simpanlah untuk saat ini. Dengan gerakan tangannya, dia menyingkirkan setengah dari tombak itu. Di arah lain, ada juga berbagai penglihatan tentang pisau patah dan pedang patah, tetapi mereka dikalahkan oleh Li Qiushui dan iblis air berambut merah satu demi satu, dan mereka berhasil disingkirkan. Di sisi lain, setengah dari batang besi itu terbang jauh sebelum dikepung oleh lebih dari selusin ahli sebelum direnggut oleh seorang pria kekar. Bersenandung. Pada saat ini, ada ledakan lain di Tianmen. Memanggil. Memanggil. 2 lampu dan bayangan terbang keluar. Luming terkejut saat melihatnya. Kali ini, ternyata ada 2 cabang mati. 2 cabang mati yang gelap. Desir. 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 Tanpa ragu sedikit pun, monster air berambut merah, Luming, dan Li Qiushui terbang menuju 2 cabang mati itu seperti kilat. Pergi. Li Qiushui dan iblis air berambut merah relatif dekat, dan Li Qiushui memberikan minuman dingin, cahaya pedang yang terang, seputih Bima Sakti, memotong kekosongan, dan menebas air berambut merah setan. Momentum sempurna meletus, dan kekuatannya sangat menakutkan. Setan air berambut merah berteriak dengan marah, tetapi tidak berani menghadapinya, dan mundur dengan tergesa-gesa. Li Qiushui mengulurkan genggamannya dan meraih dahan mati di tangannya. Di sisi lain, monster air berambut merah mundur dan melewatkan waktu, Luming juga mengambil dahan mati lainnya di tangannya. Cabang mati ini gelap gulita, seolah-olah telah hangus, tanpa vitalitas sedikit pun, seperti cabang mati yang sebenarnya. Tapi mengingat keajaiban Tianmen, Luming tetap menyimpannya. Nak, serahkan dahan mati itu, cepat, berikan padaku. Li Qiushui menatap Luming dengan mata serius, dan berteriak dengan nada tertib. Kamu bahkan tidak kencing dan mengambil gambar. Apa kamu? Kamu adalah sampah, dan kamu ingin aku menyerahkan dahan yang mati. Kamu sedang melamun. Luming menyipitkan mata ke arah Li Qiushui, dan berkata dengan dingin. Wajah Li Qiushui tiba-tiba membiru, matanya sangat dingin, dan niat membunuh meledak, dan dia berkata, Nak, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bisa menggambar denganku hanya sekarang. Sekarang, saya akan memberitahu Anda bahwa momentum penyempurnaan luar biasa. Boom! Aura yang kuat meletus dari Li Qiushui. Ledakan! Pada saat ini, Tianmen berguncang lagi, dan benda lain keluar dari Shimen. Kali ini, ternyata itu adalah telur batu seukuran kepala manusia. Bab 372 telur batu seberat 1 juta kati. Panggilan. Telur batu ini terbang langsung ke kejauhan. Ini milikku. Li Qiushui minum dengan keras, dan melompat ke arah telur batu dalam sekejap. Apakah kamu sedang bermimpi? Luming mencibir dan bergegas menuju telur batu. Pada saat yang sama, ekspresi monster air berambut merah itu berubah, dan ia juga bergegas menuju telur batu. Mencari kematian. Teriak Li Qiushui dengan marah, dan Jian Guang menebas ke arah Luming dan iblis air berambut merah. Ledakan! Ledakan!
Dengan dua raungan, monster air berambut merah itu mundur, tapi Luming tetap tidak bergerak. Kamu. Ekspresi Li Qiushui berubah. Ini adalah kekuatan kesempurnaan, tidak lebih dari itu, keluar. Luming mengejek, lalu minum ringan, tombak berguncang, angin dan api daceng bergabung, dan menarik ke arah Li Qiushui. Pedang air musim gugur tanpa batas. Li Qiushui menebas dengan pedang, dan momentum air yang sempurna benar-benar meledak. Kapan? Tombak panjang dan pedang perang dibombardir bersama. Dalam sekejap, ekspresi Li Qiushui berubah. Serangan Luming seperti bambu yang patah, dan momentum air sempurna Li Qiushui mundur dengan mantap. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Qiushui mengeluarkan raungan yang tak terbayangkan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Potensinya jelas telah menembus kesempurnaan, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali, sementara potensi Luming jelas masih di puncaknya. Bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Ini tidak bisa dipercaya, dan Li Qiushui hampir tidak bisa menerimanya. Penabrak. Sosok Li Qiushui langsung dikirim terbang, mundur puluhan meter, wajahnya memucat untuk sementara waktu. Luming mengulurkan tangannya dan meraih telur batu di tangannya. Saat dia meraihnya, tangan Luming sedikit gemetar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Berat, telur batu ini sangat berat. Dengan basis kultivasi Luming saat ini dan kekuatan tubuh fisiknya, dengan satu tangan, Luming bahkan dapat mengangkat benda seberat 1.000.000 kati. Tapi telur batu ini sebenarnya bisa membuat tangan Luming bergetar, dan beratnya tidak boleh kurang dari 1.000.000 kati. Karena sebutir telur batu seukuran kepala manusia beratnya 1.000.000 kati, itu tidak terbayangkan. Telur batu tidak bulat, melainkan lonjong, sangat mirip dengan telur hewan biasa. Tunggu, ini. Tiba-tiba, Luming menatap. Dia merasa ada nafas kehidupan di dalam telur batu, meskipun nafas kehidupan ini sangat lemah dan dapat diabaikan, itu memang nafas kehidupan. Mungkinkah ini benar-benar telur hidup, masih hidup? Mata Luming berbinar, kaget. Telur hidup seberat 1.000.000 kati telur hidup macam apa ini? Luming memikirkannya. Ah, mati untukku, pedang Qiushui Jianghe. Pada saat ini, Li Qiushui meraung, dan aliran energi pedang meraung ke arah Lulu. Ini adalah jurus pamungkas Li Qiushui, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Luming menjadi dingin, dan dia menggerakkan tangannya untuk memasukkan telur batu ke dalam cincin penyimpanan. Tapi saat berikutnya, wajah Luming berubah, dan dia tidak bisa menerimanya. Telur batu ini tidak bisa disimpan di ring penyimpanan. Sebelum dia sempat memikirkannya, Luming melangkah keluar dengan telur batu di tangannya. Kouon menginjak langit. Dalam 9 naga melangkah ke langit, angin dan api digabungkan. Ini adalah jurus pembunuhan terkuat Luming saat ini. Penabrak. Seolah menghancurkan orang mati, Luming menghancurkan sungai energi pedang Li Qiushui dengan satu tendangan, dan kekuatan besar dan tak tertandingi menghantam tubuh Li Qiushui tanpa henti. Kaca-kaca. Terdengar suara tulang patah, Li Qiushui menjerit, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terbang ribuan meter seperti peluru meriam. Nak, jangan biarkan aku menyentuhmu dalam kompetisi pemilihan di Tianshanwei, atau aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Raungan pembunuh datang dari kejauhan, dan suara itu semakin jauh. Li Qiushui mengambil kesempatan ini dan langsung kabur. Mata Luming berkilat, tapi dia tidak mengejar. Kekuatan tempur Li Qiushui tidak jauh lebih buruk darinya. Meskipun dia terluka, dia tidak fatal. Pada saat ini, dia berlari dengan putus asa, dan tidak mudah bagi Luming untuk mengejar ketinggalan. Yang lain tercengang, dan mereka semua menebak di area mana Luming adalah seorang jenius, begitu kuat. Potensi terobosan Li Qiushui selesai, jadi dalam daftar 100 teratas perairan Qianjiang, dia pasti akan berada di 40 besar. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia ditendang oleh Luming dan memuntahkan darah, dan melarikan diri dengan putus asa. Apalagi beberapa orang tua, mendesah tak henti-hentinya, benar-benar generasi baru menggantikan yang lama. Bersenandung. Pada saat ini, Tianmen terus bergetar, tetapi kekecewaan Luming, tidak ada yang terus memuntahkan. Setelah beberapa saat, tidak ada yang keluar. Banyak juga yang kecewa.
Sebagian besar orang datang ke sini kali ini, kecuali untuk memahami momentum dengan bantuan nafas Tianmen, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka memandang Luming kali ini, tidak ada keraguan bahwa Luming mendapatkan yang paling banyak. Dia mendapat 3 hal secara total. Setengah jam kemudian, gunung itu bergetar hebat. Tianmen akan menghilang, teriak seseorang. Semua orang terbang menjauh dari gunung dan berdiri dalam kehampaan. Gemuruh. Puncak gunung bergetar, dan pusaran besar terbentuk di bawah sungai besar, dan puncak gunung perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, puncak gunung dan Tianmen benar-benar menghilang ke dalam pusaran, dan permukaan sungai kembali tenang. Dan akuarium di sungai besar itu satu demi satu menyelam ke dalam air dan menghilang. Ayo pergi. Melihat Tianmen menghilang, banyak orang pergi dari sini. Segera, hanya Luming yang tersisa. Telur batu ini tidak bisa disimpan di ring penyimpanan? Melihat telur batu di tangannya, Luming diam-diam terkejut. Kuil tertinggi, bisakah itu diambil? Mata Luming berkilat. Tidak ada makhluk hidup yang dapat dibawa ke kuil agung, kecuali dirinya sendiri. Telur batu ini juga memiliki nafas kehidupan, saya tidak tahu apakah bisa diambil. Dengan pikiran, telur batu itu menghilang. Itu bisa diambil? Luming sangat gembira. Jika kuil tertinggi tidak dapat diambil, Luming tidak akan bisa berkata apa-apa, dia tidak bisa membawa telur batu seberat 1 juta kati sepanjang hari, bukan? Temukan tempat dan pelajari. Luming menghilang di sini dalam sekejap. 1 jam kemudian, di tempat yang sunyi ribuan mil jauhnya, Luming duduk bersila dan mengeluarkan setengah dari tombaknya terlebih dahulu. Setelah mempelajarinya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa setengah dari tombak tidak memiliki reaksi lain kecuali sangat keras. Luming sedikit kecewa, singkirkan setengah dari tombaknya, lalu cabut dahan yang mati. Cabang-cabang yang mati berwarna hitam seperti tinta, seolah hangus, tanpa sedikit pun nafas kehidupan. Tapi itu memiliki satu kesamaan dengan tombak panjang itu, yaitu sangat sulit. Tidak peduli metode apa yang digunakan Luming, dia tidak dapat meninggalkan jejak di dahan yang mati. Itu hanya sebatang dahan mati, tapi sangat luar biasa hingga mengejutkan Luming. Simpan baik-baik, mungkin akan berguna di masa depan. Akhirnya, dia mengeluarkan telur batu itu lagi. Merasakan dengan hati-hati, memang ada nafas kehidupan yang samar. Ini sangat ringan, dan jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati di tangan Anda tidak akan menyadarinya. Ada apa di sini? Benarkah telur? Atau apakah ada makhluk yang tersegel di dalamnya? Luming menebak dan membayangkan. Masukkan energi nyata dan lihat. Setelah itu, Luming menyuntikkan energi nyata ke dalam telur batu, tetapi tidak berpengaruh. Kemudian dia mengeluarkan ramuan, spirit kristal, memurnikan esensi di dalamnya, dan menuangkannya ke dalam telur batu, tetapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Sidan masih tampak setengah mati. Bab 373 Kota Wansing. Luming terdiam dan hanya bisa menyerah. Mari kita pahami Tianda Opalm. Dalam benak Luming, dia teringat hembusan napas Tianmen untuk mengonfirmasi dengan Tianda Opalm dan memahami Tianda Opalm. Latihan ini sangat efektif. Pemahaman Luming tentang Tianda Opalm telah sangat diperdalam. Meskipun tidak mungkin untuk berlatih dengan sukses dalam beberapa saat, selama dia gigih, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan berhasil. Beberapa jam kemudian, Luming terus berangkat dan bergegas ke kota Wansing sesuai dengan peta. Beberapa hari kemudian, Luming meninggalkan perairan Qianjiang dan datang ke daerah lain. Daerah ini disebut Daerah 8 Desolation Swamp. Kawasan rawa Yahuang, seperti namanya, penuh dengan rawa-rawa besar dan kecil di mana-mana. Yang kecil seperti kolam, dan yang besar hampir puluhan ribu mil, atau bahkan lebih dari 100.000 mil. Semua jenis makhluk dibiarkan di rawa, yang sebagian besar beracun. Begitu pula di daerah rawa Bahuang, ada prajurit yang telah mendirikan kerajaan, kebanyakan dari mereka berlatih racun kungfu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih kuat dari perairan Qianjiang. Luming terbang di udara, diam-diam meratapi keajaiban alam. Dengan cara ini, saat Luming sedang dalam perjalanan, ketika dia lelah, atau merasakan sesuatu di hatinya, dia akan berhenti untuk berlatih.
Terkadang memahami telapak surga, terkadang memahami kekuatan angin dan api, dan terkadang memahami langkah kedua Jiulong yang menginjak langit. Karena itu, kecepatannya tidak terlalu cepat, butuh waktu lebih dari 2 bulan, hampir 3 bulan, untuk bepergian dalam 1 bulan. Ketika dia tiba di kota Wanxing, masih ada 5 hari sebelum pemilihan di Tianshanwei. Sepanjang jalan, pemahamannya tentang Tian Dao Palm semakin dalam dari hari ke hari, dan tidak jauh dari kesuksesan dalam kultivasi. Selain itu, momentum angin juga telah membuat terobosan, mencapai batas Dacheng, setara dengan momentum api, namun masih sulit untuk ditembus dengan sempurna. Kemajuan paling lambat adalah 9 naga melangkah ke langit, dan langkah kedua masih belum berhasil. Ini kota Wanxing. Luming terkejut ketika dia berdiri di bawah gunung besar dan menatap ke langit. Apa yang muncul di depan matanya adalah gunung yang sangat besar, seluas setidaknya beberapa ratus mil. Puncak gunung ini berbeda dengan puncak gunung biasa. Untuk puncak gunung biasa, bagian bawah gunung adalah yang terluas, dan saat Anda mendaki, puncak gunung menjadi semakin sempit. Tapi puncak gunung ini seperti tongkat batu, kaki, lereng gunung, dan puncaknya semuanya sama lebarnya. Menjulang lurus ke langit, mencapai ketinggian 10.000 meter, dan menghilang ke awan. Dan kota Wanxing dibangun di atas gunung ini. Tapi bukan ini yang mengejutkan Luming, yang mengejutkan Luming adalah besarnya kota Wanxing. Luas kota Wanxing lebih dari 10 kali lipat luas gunung ini. Gunung ini hanya sebagian kecil dari tengah kota Wanxing. Sebagian besar wilayah kota Wanxing melayang di udara, dan lebarnya ribuan mil. Puncak gunung dan kota bintang 10.000 seperti payung, puncak gunung adalah tiangnya, dan kota bintang 10.000 adalah payungnya. Kota 10.000 bintang, ribuan kilometer panjang dan lebarnya, menutupi langit dan matahari, membuat bayangan besar di tanah. Mata Luming tajam, dan dia menemukan ada jembatan gantung di puncak gunung yang curam, yang diperuntukkan bagi orang-orang di bawah Wuzong untuk naik dan turun. Wuzong bisa terbang langsung. Luming melonjak ke langit dan terbang menuju kota Wanxing. Semakin dekat ke kota Wanxing, semakin terasa kota Wanxing yang megah. Di sekelilingnya, tembok kota setinggi beberapa ribu meter berwarna hitam pekat, dengan banyak prasasti terukir di atasnya. Tidak ada sersan yang bergandengan tangan di tembok kota, tapi ada aura menakutkan yang terpancar darinya. Itu hanya tembok kota, dan Luming bisa merasakan ratusan aura yang kuat, yang masing-masing tidak lebih lemah dari Yan Quan dan Lin Sui, penguasa kerajaan matahari. Raja setengah langkah, aura ini sebenarnya adalah raja setengah langkah. Ada beberapa aura di dalamnya, seperti samudra yang tak terduga, luas dan perkasa, berkali-kali lebih kuat dari raja setengah langkah. Luming merasakan tekanan yang menakutkan hanya dengan merasakannya sebentar, dan napasnya sulit. Aura raja, ini pasti ahli tak tertandingi di alam raja bela diri. Luming terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga kagum bahwa kota Wanxing, seperti yang diharapkan dari istana cabang Istana Kaisar Tianshan di bagian timur domain Tianshuan, benar-benar terlalu kuat. Menurut legenda, seluruh kota 10.000 bintang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari Istana Kaisar Tianshan. Ini hanya tembok kota, dibandingkan dengan seluruh kota 10.000 bintang, itu bukan apa-apa, tetapi sudah sangat menakutkan. Ini adalah panggung untuk yang kuat, kerajaan matahari terik, terlalu kecil. Luming menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, penuh semangat juang, dan kemudian terbang menuju gerbang kota Wanxing. Tidak ada yang menjaga gerbang, hanya formasi prasasti. Jika Anda ingin memasuki kota Wanxing, Anda harus melewati formasi. Jika seseorang dari pasukan musuh Istana Kaisar Tianshan masuk, formasi akan dapat merasakannya. Di gerbang, orang datang dan pergi, sangat ramai. Tentu saja, yang bisa masuk dan keluar dari sini semuanya adalah master seni bela diri. Masuki gerbang dan datang ke jalan yang sangat lebar. Jalannya bisa selebar 100 meter, dan ada berbagai macam hewan langka dan ahli seni bela diri di jalan. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah anak muda, ada yang setengah baya, dan ada yang tua dan tua. Saat pemilihan Kaisar Tianshanwei semakin dekat, para jenius dan master dari berbagai daerah di bagian timur wilayah Tianshuan berkumpul, dan tentu saja ada lebih banyak orang. Pakar semuanya pakar. Luming merasa santai, dan menemukan bahwa pejalan kaki di jalan semuanya adalah tuan.
Banyak orang Parubaya atau orang tua setidaknya tingkat ke-8 dan ke-9 dari Wusong, dan bahkan ada banyak yang merupakan Raja Setengah Langkah. Raja Setengah Langkah, Scorching Sun Empire, adalah penguasa yang tak tertandingi. Di Kerajaan Menengah, Raja Setengah Langkah juga merupakan penguasa tingkat tinggi, tetapi dia bukan lagi yang terkuat. Di Kerajaan Menengah, ada raja yang bertanggung jawab. Di Kekaisaran Tinggi, Raja Setengah Langkah tidak lain adalah seorang Master Top. Adapun tempat-tempat seperti kota Wansing, Raja Setengah Langkah hanya dapat dianggap sebagai tuan biasa, dan Raja adalah tuan sejati. Dan pria dan wanita muda di jalan itu semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan mereka penuh energi dan kepercayaan diri. Masing-masing memiliki nafas yang kuat, yang terburuk lebih kuat dari Feng Wuji dan Ling Yanqi. Ini semua adalah jenius dari seluruh bagian timur wilayah langit yang mendalam. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua jenius yang telah melewati babak penyisihan, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah. Lu Ming melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat sekeliling. Setelah itu, dia menemukan sebuah toko dan bertanya kepada penjaga toko di mana halaman lain di pegunungan Yundi berada. Tanpa diduga, penjaga toko berpikir lama sebelum dia mengingat lokasi halaman lain di pegunungan Yundi. Pasalnya, kawasan pegunungan Yundi terlalu kecil, sehingga ia tidak terkesan. Butuh Lu Ming lebih dari 1 jam untuk menemukan halaman di pegunungan Yundi mengikuti instruksi penjaga toko. Setiap wilayah, di kota Wansing, memiliki satu set halaman lain, yang dikelola oleh para tetua istana Kaisar Tianshan di wilayah itu, untuk memfasilitasi pertemuan para jenius di wilayah itu. Luas halaman lainnya cukup luas, cukup untuk ditinggali ribuan orang. Lu Ming berjalan ke halaman lain, mendaftar, dan tentu saja seseorang membawanya ke kamar tempat tinggalnya. Setelah mengalokasikan ruangan, Lu Ming berkeliaran di halaman. Bab 374 Pemilihan Kaisar dan Para Dewa dimulai. Di halaman lain, Lu Ming menemukan bahwa beberapa orang jenius di pegunungan Yundi telah tiba. Seperti Su Yingying, Wang Kai dan sebagainya. Selain itu, Lu Ming juga melihat Yang Liu Ji, Yan Fei Sun, Lan Yundao dan lainnya. Ketika mereka melihat Lu Ming, niat membunuh muncul di mata mereka, dan mereka tidak menyembunyikannya. Lu Ming tersenyum dingin, jika ada kesempatan untuk orang-orang ini, Lu Ming tidak keberatan mengurus mereka semua. Namun, Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, dan Qiu Changkong tidak melihat mereka, mungkin mereka belum datang. Setelah berbalik, Lu Ming kembali ke kamar dan terus berlatih. Ratusan ribu mil jauhnya dari kota Wansing, ada tempat suci untuk berkultivasi yang disebut Bai Shenpo. Saat ini, Qiu Changkong keluar dari Bai Shenpo, menari dengan liar. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Qiu Changkong mengeluarkan suara dingin, matanya berkedip dengan niat membunuh. Juga, Yundi Jian Fengyun, kali ini, posisi nomor 1 harus diserahkan kepada yang berbudi luhur. Qiu Changkong berlatih di Bai Shenpo selama beberapa bulan, dan basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan bahkan momentumnya telah menembus kesempurnaan, yang mana membuatnya percaya diri kenyang. Desir. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Qiu Changkong. Tuan. Qiu Changkong segera memberi hormat dengan hormat. Long Sky, meskipun tingkat kultivasimu saat ini bagus, kamu masih bukan yang terbaik di antara para jenius di seluruh wilayah langit mendalam timur. Masih banyak variabel untuk berhasil bergabung dengan Kaisar Penjaga Surgawi, kata lelaki tua itu. Ada begitu banyak orang jenius di bagian timur Province Sky Region. Qiu Changkong bertanya dengan tidak percaya. Dengan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, apakah dia masih belum menduduki peringkat pertama? Bagian timur Province Sky Territory sangat luas, dan generasimu dapat digambarkan sebagai zaman keemasan, dengan para jenius bermunculan seperti jamur setelah hujan. Sulit untuk menonjol. Orang tua itu menghela nafas, lalu berkata, tapi jangan berkecil hati. Bakat Anda dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh bagian timur wilayah langit yang mendalam. Beberapa orang lebih kuat dari Anda, tetapi mereka telah menempati lebih banyak sumber daya daripada Anda sejak kecil, dan mereka basis kultivasi lebih dalam dari milikmu. Dalam pertempuran di level yang sama, kamu tidak bisa lebih lemah dari mereka. Selama level kultivasimu meningkat, kamu mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka.
Situs penilaian untuk seleksi ini seharusnya berada di medan perang kuno Dongming. Di medan perang kuno Dongming, saya tahu tempat rahasia dengan peluang besar. Setelah Anda masuk, jika Anda bisa mendapatkan kesempatan itu, basis kultivasi Anda akan maju pesat. Dan bukan tidak mungkin untuk benar-benar memasuki jajaran jenius teratas di bagian timur wilayah langit yang mendalam. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Qiu Changkong, berkata, informasi tentang tempat rahasia itu ada di sini jimat giok. Kamu bisa mengambilnya dan melihatnya. Pergilah, pamerkan keunggulanmu dalam pemilihan di Tian Shenwei ini. Pria tua itu sedikit tersenyum. Ya. Qiu Changkong berterima kasih, lalu bergerak menuju kota Wansing. Waktu berlalu, dan 3 hari telah berlalu. Halaman Yundi lainnya semakin semarak, dan hampir semua jenius yang telah melewati babak penyisihan telah datang. Jian Fengyun, Master Ular Surgawi, Qiu Changkong, DLL semuanya menunjukkan jejak mereka. Tapi Xian Yanqing belum datang, yang membuat Lu Ming sedikit khawatir. Sebelumnya, Xian Yanqing mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota 10.000 bintang setelah menemukan tempat untuk mundur. Tetapi sekarang masih ada 2 hari sebelum pemilihan dimulai, Xian Yanqing belum datang, mungkinkah dia tertunda karena sesuatu? Meski sedikit khawatir, tapi juga tak berdaya, hanya bisa menunggu. Pada hari ini, Lu Xiu, pemimpin pegunungan Yundi, memanggil mereka bersama dan mengumumkan sesuatu tentang pemilihan ini. Kali ini seleksi dilakukan di medan perang kuno. Medan perang kuno ini disebut Medan Perang Kuno Dongming, yang dianggap sebagai pesawat, tempat rahasia yang dikendalikan oleh Istana Kaisar Tianshan. Itu penuh dengan bahaya, tetapi juga penuh dengan peluang. Di dalam, ada 3 bulan aktivitas gratis, dan 3 bulan ini akan menguji kemampuan komprehensif seseorang. Termasuk pikiran, keberanian, kekuatan tempur, dan kesempatan. Peluang adalah keberuntungan, dan keberuntungan adalah salah satu faktor terpenting bagi seorang pejuang. 3 bulan kemudian, mereka akan keluar melalui pintu keluar terakhir. Ada banyak pos pemeriksaan di pintu keluar, untuk menyaring penjaga kekaisaran awal dan penjaga resmi kekaisaran. Kaisar Tian Shenwei dipilih setiap 5 tahun, dan lokasi setiap pemilihan berbeda, tetapi penuh dengan peluang dan bahaya. Menurut Lu Xiu, medan perang kuno dinasti Ming Timur belum digunakan untuk memilih Kaisar Tian Shenwei selama 100 tahun, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam. Setelah pengumuman itu, Lu Xiu membiarkan mereka bergerak bebas dan berkumpul dalam 2 hari. Selanjutnya, mereka pergi ke berbagai toko buku di kota Wansing, mencari buku yang mencatat medan perang kuno Dongming, untuk mempelajari lebih lanjut tentang medan perang kuno Dongming. Semakin banyak Anda tahu, semakin besar kemampuan Anda untuk memahami. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tapi masih belum ada jejak Xian Yanqing, dan Lu Ming merasa cemas dan khawatir. Sesuatu pasti telah terjadi pada Xian Yanqing, jika tidak, dia tidak akan melewatkan pemilihan di Tian Shenwei dengan tidak datang. Tapi Lu Ming tidak tahu kemana Xian Yanqing pergi, kalau tidak dia bisa pergi mencarinya. Lupakan saja untuk saat ini, Xian Yanqing adalah seorang gadis yang tidak menderita kerugian apapun, dan mungkin tidak ada kecelakaan. Aku akan mengambil bagian dalam penilaian di Tian Shenwei terlebih dahulu, pikir Lu Ming. Pada hari ini, semua jenius dari pegunungan Yundi berkumpul di halaman Yundi Bieyuan. 97 orang, hanya Xian Yanqing yang hilang, dan semua orang tiba. Lu Xiu meliriknya dan tidak banyak bicara, wajar jika hanya ada sedikit orang. Oke, Anda harus jelas tentang aturan pemilihan, tetapi izinkan saya mengulangi bahwa 3 bulan di medan perang kuno Dongming sangat penting. Medan perang kuno Dongming adalah tempat kuno di zaman kuno, luas dan tak terbatas. Adalah penuh krisis, tetapi juga penuh peluang. Beberapa orang dapat terbang ke langit dari 3 bulan ini, dan beberapa orang akan menjadi batu loncatan bagi orang lain dan dibunuh oleh orang lain. Medan perang Ming Timur, yang terbaik adalah bersatu dan bertindak bersama. Ini adalah cara teraman. Anda mengambil jimat transmisi suara 10.000 mil ini, satu untuk setiap orang. Di medan perang kuno Ming Timur, Anda dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Lu Xiu mengeluarkan jimat transmisi suara Wanli dan membagikannya kepada mereka. Terima kasih Penatua Lu. Semua orang berterima kasih kepada Lu Xiu. Tidak perlu berterima kasih, saya hanya berharap lebih banyak dari Anda akan bergabung dengan Kaisar Penjaga Surgawi.
Semakin baik nilai Anda, semakin banyak hadiah yang akan saya dapatkan. Lucius sangat lugas, menyatakan tujuannya. Ini meningkatkan kesukaan semua orang terhadap Lucius. Oke, sekarang ikuti aku. Pintu masuk ke medan perang kuno Dongming berjarak 100.000 mil di utara kota Wanxing. Setelah Lucius selesai berbicara, dia naik ke langit. Orang-orang mengikuti, dan keluar dari gerbang kota utara, menuju utara. Pada saat ini, situasinya sama di mana-mana di kota Wanxing, sekelompok orang jenius mengosongkan diri dan menuju ke utara. Ada beberapa ratus atau bahkan puluhan orang, dan ada ribuan orang dalam jumlah besar. Kerumunan padat, menuju utara, luar biasa dan megah. Bab 375 Provokasi Perairan Qianjiang. Perjalanan 100.000 mil hanya beberapa jam untuk semua orang. Dongming Shifeng adalah tujuan semua orang. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, yang menarik perhatian mereka adalah hutan batu tanpa batas. Daerah ini terdiri dari puncak batu yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 meter. Pintu masuk ke medan perang kuno Dongming ada di antara puncak batu ini, dan pintu masuk ke medan perang belum dibuka. Lucius menjelaskan. Semua orang tinggal tidak jauh dari Shifeng, menonton dari kejauhan. Saat ini, di sekitar Shifeng, orang-orang yang padat berdiri. Hahaha, Lucius, kamu datang lebih awal, kali ini, berapa banyak sampah yang kamu bawa? Saat itu, terdengar tawa arogan. Lalu, desir, desir. Terdengar suara menusuk di udara, dan sekelompok besar sosok terbang ke sisi ini. Ada banyak sekali orang, Lu Ming melirik dan menemukan setidaknya ada 6 atau 700 orang di sisi lain. Pemimpinnya adalah pria paruh baya kurus berjubah hitam. Sekelompok orang berhenti tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya, dan pria paruh baya kurus itu memandang Lucius dengan mengejek. Zhao Sui, apakah itu kamu? Wajah Lucius menjadi gelap saat melihat pria kurus ini. Haha, ada apa? Lucius, kamu tidak menyambutku? Benar, setiap kali Kaisar Tian Shenwei dipilih, pemborosan di Pegunungan Yundi yang kamu pimpin berakhir dengan kegagalan yang menghancurkan. Pegunungan Yundi belum bergabung dengan Kaisar selama 2 tahun berturut-turut. Para dewa menjaga, dibandingkan dengan perairan Qianjiang kita, ini benar-benar mengerikan. Zhao Sui, seorang pria kurus, tertawa mengejek. Wajah Lucius menjadi semakin suram. Tapi Zhao Sui jelas tidak ingin berhenti di situ. Dia melirik semua orang di Pegunungan Yundi, dan berkata dengan suara TSK-TSK, saya tidak menyangka kali ini, ada cukup banyak orang di Pegunungan Yundi yang telah melewati babak penyisihan. Coba saya lihat. Lihat, berapa banyak, TSK-TSK, masih ada 97, dibandingkan dengan 689 di wilayah perairan Qianjiang kita, hanya selisih 5 atau 600. Tidak banyak, medan perang kuno Dongming. Itu akan jatuh lebih jauh. Mata segitiga Zhao Sui menyapu orang-orang di Pegunungan Yundi, penuh sarkasme. Zhao Sui, kamu. Wajah Lucius sangat jelek. Wajah orang lain di Pegunungan Yundi juga sangat jelek. Hahaha, sekelompok sampah ingin lolos seleksi Kaisar Penjaga Ilahi Surgawi. Mereka benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, dan mereka aneh. Beberapa anak muda di air. Qianjiang area juga tertawa mengejek. Para pemuda di wilayah perairan Qianjiang memandang dengan jijik ke Pegunungan Yundi. Sial! Tuan muda ular surgawi, Lan Yundao dan yang lainnya semuanya sombong dan sombong, bagaimana mereka bisa menahan penghinaan seperti itu, dan mereka semua mengertakkan gigi. Nak, apakah kamu? Haha, akhirnya aku menemukanmu. Tiba-tiba, di perairan Qianjiang, terdengar raungan marah, dan seorang pemuda terbang keluar, menatap Lu Ming dengan mata dingin. Li Qiushui. Mata Lu Ming bergerak. Pemuda ini adalah Li Qiushui, sepertinya pihak lain sudah menemukannya. Li Qiushui, apa yang kamu lakukan? Terakhir kali kamu berjalan sangat cepat, apakah kamu berterima kasih padaku karena tidak membunuhku kali ini? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Nak, kamu harus mati, kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Li Qiushui meraung. Oh, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Lu Ming menyipit padanya. Adik laki-laki,
apakah anak itu yang kamu bicarakan tentang sampah dari pegunungan Yundi? Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru berjalan keluar dari belakang Li Qiushui dan berkata dengan tenang. Kakak Jiang, benar, ini orangnya. Orang ini tidak hanya menggunakan cara tercela untuk merampok harta yang kudapatkan dari gerbang surgawi, tetapi dia juga berkomplot melawanku dan melukaiku, kata Li Qiushui dengan lantang. Maksud tercela? Konspirasi? Mendengar kata-kata seperti itu, Lu Ming ingin tertawa. Li Qiushui ini terlalu tidak tahu malu, Lu Ming jelas mengalahkannya secara langsung, tetapi jika menyangkut dirinya, itu menjadi konspirasi. Benar saja, seseorang yang keluar dari tanah barbar di pegunungan Yundi mengetahui plotnya. Nak, dalam 3 tarikan napas, serahkan harta yang didapat saudara junior Li Qiushui dari Tianmen, lalu berlutut dan mengakui kesalahanmu di publik. Saya hanya bisa menghapus kultivasi Anda, dan menyelamatkan hidup Anda. Saudara Jiang memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada amal. Hei! Kapan medan perang kegelapan timur akan dibuka? Dikelilingi oleh beberapa gonggongan anjing, suasana hati yang baik hilang. Lu Ming langsung mengabaikan kakak senior Jiang, matanya menyapu ke arah Shifeng itu. Wajah saudara Jiang menjadi pucat dalam sekejap. Lu Ming berani mengabaikannya, dia mencari kematian. Ledakan! Aura menakutkan meletus dari tubuh kakak senior Jiang, aura sempurna terkondensasi, dikombinasikan dengan kultivasinya yang kuat, membentuk tekanan kuat yang menembus penonton. Di pegunungan Yundi, kecuali Jian Fengyun dan Lu Xiu, wajah semua orang berubah drastis. Kekuatan kakak senior Jiang ini sangat menakutkan, dan dia memberi orang perasaan bahwa dia pasti tidak lebih lemah dari Master Ular Surgawi peringkat kedua di daftar Yundi. Ekspresi Lu Ming menjadi serius, dan dia menatap kakak senior Jiang. Nak, mati untukku. Sekarang kamu tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Wajah kakak senior Jiang sangat suram. Ada begitu banyak omong kosong, bertarunglah jika kamu mau. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak takut, dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia kalah dari kakak senior Jiang, jika dia ingin pergi, kakak senior Jiang tidak akan bisa mempertahankannya. Bang! Pada saat ini, sebuah pedang terdengar, dan sesosok tiba-tiba muncul di antara Lu Ming dan Brother Jiang. Itu adalah Jian Fengyun. Jian Fengyun? Melihat Jian Fengyun, ekspresi kakak senior Jiang berubah serius. Jian Fengyun pernah mengembara di perairan Qianjiang, dan kakak senior Jiang juga pernah melihat Jian Fengyun. Jika hanya ada satu orang di daerah pegunungan Yundi yang dia takuti, yaitu Jian Fengyun. Dia sama sekali tidak memperhatikan yang lain. Jiang Chun, hari ini adalah hari pemilihan di Tianshenwei, mengapa? Kamu ingin melakukannya di sini, jadi kamu tidak takut menyebabkan ketidaksenangan para pejabat istana di Tianshan? Jian Fengyun menatap kakak senior Jiang dan berkata dengan dingin. Haha, Jian Fengyun, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, jika tidak, kali ini tidak akan seperti terakhir kali, hanya meninggalkan bekas luka di wajah Anda, tetapi membunuh Anda. Di tengah, terdengar tawa keras, dan sebuah pemuda yang sekaya batu giok keluar. Melihat pemuda ini, ekspresi Jian Fengyun menjadi serius. Saat dia mengembara di perairan Qianjiang, dia dilukai oleh orang ini. Orang ini adalah jenius peringkat 18 di perairan Qianjiang pada awalnya, Jian Fengyun melawan ratusan gerakan dengannya, dan akhirnya kalah dengan satu gerakan. Awalnya, sekarang, aku akan menang. Mata Jian Fengyun seperti dua pedang ilahi, penuh percaya diri. Harus menang? Konyol. Pemuda yang setampan batu giok itu mencibir, penuh penghinaan. Melihat bahwa perang besar akan pecah. Zhao Sui menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan, dengan sikap menonton pertunjukan. Dan wajah Lu Xiu sangat suram. Kejeniusan pegunungan Yundi, dan kejeniusan perairan Qianjiang, yaitu, telur mengenai batu, tidak ada bandingannya, dan akhirnya akan menyedihkan. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tahu bahwa Zhao Sui tidak akan membiarkannya. Bab 376 Medan Perang Kuno Dongming. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, beberapa aura menakutkan memenuhi langit, tak terduga seperti lautan luas.
Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat 4 sosok muncul di atas puncak batu yang tak terhitung jumlahnya. Keempat sosok ini berada di 4 arah Si Feng. Setiap sosok memiliki cahaya terang yang menyinari tubuhnya, atau keemasan, atau merah, atau biru. Tidak mungkin. Melihat tubuh aslinya dengan jelas, tetapi auranya sungguh menakjubkan. Raja adalah raja. Raja telah muncul, dan pintu masuk ke medan perang kuno Dongming akan segera dibuka. Seseorang berteriak. Dan suasana tegang antara Lu Ming dan yang lainnya serta para jenius di perairan Qianjiang juga mereda. Bersenandung. Bersenandung. 4 Raja Agung bergerak, dan sinar cahaya terang keluar dari tangan mereka, tenggelam ke banyak puncak batu. Pada saat ini, puncak batu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, memancarkan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Nak, lebih baik kamu menyerahkan harta itu, jika tidak, bahkan jika kamu tidak membunuhmu sekarang, kamu pasti akan mati jika memasuki medan perang kuno Dongming. Li Qiushui menatap Lu Ming dengan mata dingin. Lu Ming melengkungkan bibirnya dan mengabaikannya. Wajah Li Qiushui memerah. Saudara muda Li, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengannya? Ketika kamu memasuki medan perang kuno Dongming, bunuh dia secara langsung. Kamu tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi ketika kamu melihat orang-orang di pegunungan Yundi, kamu akan bunuh mereka satu persatu sampai mereka menyerah. Jiang. Chun mencibir. Itu benar, itulah yang aku inginkan. Sudah waktunya bagi orang barbar dan penduduk asli ini untuk mengetahui seberapa kuat kita. Pemuda tampan itu juga mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang jenius di pegunungan Yundi berubah drastis. Ada begitu banyak orang di perairan Qianjiang, dan ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar menyerang mereka, perjalanan mereka ke medan perang kuno Dongming mungkin dalam bahaya. Sial, ini semua karena Lu Ming. Yang Liu Ji meraung di dalam hatinya, dia tidak kuat dalam pertempuran, dan jika dia bertemu dengan orang kuat di perairan Qianjiang, itu akan sangat berbahaya. Silakan. Lu Ming tersenyum tipis. Hei, mari kita tunggu dan lihat medan perang kuno Dongming. Pada saat ini, Zhao Sui mencibir, lalu terbang ke samping. Para jenius di perairan Qianjiang memberi mereka pandangan tidak ramah satu persatu, mengikuti Zhao Sui, dan terbang ke samping. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, puncak batu yang tak terhitung jumlahnya, cahayanya bahkan lebih terang, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengembun di langit, secara bertahap berkumpul menjadi formasi besar. Buka! Keempat raja berteriak bersamaan. Tiba-tiba, formasi besar memadat, dan pusaran hitam muncul di langit. Pusaran ini sangat besar, menutupi puncak batu yang tak terbatas, dan sangat tak berujung. Ini adalah pintu masuk ke medan perang kuno Dongming? Ini terlalu besar. Banyak orang menatap dengan tercengang. Oke, medan perang kuno Dongming terbuka, kamu bisa masuk. Suara agung keluar dari mulut seorang raja. Masuk, masuk. Ayo pergi. Segera, kerumunan pada terbang menuju pusaran air. Ingat, jika kamu mencoba masuk bersama sebanyak mungkin, maka kamu akan lebih mungkin untuk berteleportasi ke jarak yang sama ketika kamu tiba di medan perang kuno Dongming. Lu Xiu memerintahkan lagi. Semua orang mengangguk, dan sekelompok 98 orang bergegas menuju pusaran air. Segera setelah saya bergegas ke posisi pusaran, saya merasa dunia berputar untuk sementara waktu, dan sosok Lu Ming dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Bunuh! Bunuh! Lu Ming mulai merasakan angin puyuh, dan saat berikutnya, ada teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi di telinganya. Mata Lu Ming tersapu, pupil matanya menyusut tajam, dan dia terkejut. Di depan, di langit, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Bau darah meresap. Di sini, pertempuran sengit sedang terjadi. Ledakan. Ada tangan besar yang menutupi langit dan matahari, energi pedang yang melintasi langit, cahaya tombak yang menembus langit dan bumi, dan api yang membakar segalanya. Kuat, terlalu kuat.
Tuan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibayangkan Luming sedang bertarung, dan seluruh dunia tercabik-cabik. Orang-orang yang sangat kuat dibunuh satu persatu, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Luming terkejut. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya pedang memotong ke arah Luming. Cahaya pedang ini, seolah dipotong dari kedalaman alam semesta, ruang telah terbelah, kengeriannya tidak terbatas, kekuatan Luming tidak mencolok seperti debu di depan cahaya pedang ini. Ah! Teriak Luming, dia tidak mau dipenggal seperti ini, dia ingin melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Dia merasakan matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya, dia membuka matanya. Wajah Buddha angin sepoi-sepoi, bunga harum. Luming menemukan bahwa dia sedang berdiri di padang rumput yang penuh dengan bunga liar. Medan perang yang menakutkan barusan menghilang tanpa jejak. Mungkinkah semuanya hanya ilusi sekarang? Ini disebut medan perang kuno Dongming, mungkin itu hanya cerminan dari pemandangan nyata saat itu. Tebak Luming. Mungkin setiap orang yang baru masuk akan melihat pemandangan tadi. Itu dibentuk oleh semangat juang keabadian yang kental, berkeliaran di antara langit dan bumi, dan waktu sulit untuk membusuk. Medan perang kuno ini mungkin tidak sederhana. Menurut catatan kuno, medan perang kuno Dongming hanyalah sudut dari medan perang kuno lainnya. Itu memisahkan diri dari dunia asli dan dipadatkan oleh orang-orang kuat istana Kaisar Tianshan. Lu pikir Ming? Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan jimat transmisi suara ribuan mil muncul di tangannya. Ada pesan dari dalam, yang dikirim oleh Jian Fengyun, dia memanggil orang-orang dari pegunungan Yundi untuk berkumpul di satu tempat. Di utara, jika kamu dapat menerima jimat transmisi suara Wanli, itu berarti itu ada di dalam Wanli, jadi pergilah dan lihatlah. Mata Luming berkilat. Dia berniat untuk bertindak sendiri, tetapi karena jaraknya tidak jauh, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat-lihat. Sosok itu melayang ke udara dan menuju ke utara. Jarak kurang dari 10.000 mil dapat ditempuh dalam sekejap. Di tepi danau kecil, puluhan orang sudah berkumpul di sana. Semuanya jenius dari pegunungan Yundi. Begitu Luming tiba, semua mata tertuju padanya. Desir! Desir! Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dan mengelilingi Luming. Itu adalah Lan Yundao, Yan Feisun, dan Yang Liuji. Luming, kamu masih berani berkumpul di sini, kamu mencari kematian. Tidak mudah membunuhmu di luar, dan medan perang kuno Dongming tidak memiliki masalah seperti itu. Kata Lan Yun, dan suara kelompok Yan Feisun sangat dingin. Hanya mengandalkan kamu sampah, kamu ingin membunuhku? Ini konyol. Mata Luming bergerak, dan dia tersenyum tipis. Luming, jangan berpikir bahwa skormu sedikit lebih tinggi dariku di kualifikasi, dan kamu berpikir bahwa kamu lebih kuat dariku. Sekarang aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Yan Feisun. Berkata Xiao, tinjunya bersinar, dan ketika dia meninju, matahari yang cerah muncul dan meraung ke arah Luming. Kekuatannya sangat kuat sehingga beberapa kali lebih kuat dari tinju Dewa Matahari Besar yang dilakukan oleh Yang Liuji. Ledakan! Luming sangat langsung, tombaknya tersapu, dan angin serta api bergabung. Engah! Tinju tayang Yan Feisun padam seperti nyala api kecil, dan cahaya senjata terus mengenai tubuh Yan Feisun. Yan Feisun menjerit, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam, terbang 1000 meter jauhnya, batuk darah, wajahnya pucat, dan matanya penuh kengerian. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu sangat baik? Luming tersenyum ringan. Bab 377 Konflik, pergi. Ada keheningan yang mati. Sebagian besar orang memandang Luming dengan tak percaya. Luming terlalu kuat, kan? Di kualifikasi, meskipun poin Luming lebih tinggi dari Yan Feisun, poinnya tidak jauh lebih tinggi. Kekuatan tempur seharusnya berada pada level yang sama, tetapi sekarang, Luming memuntahkan darah dari Yan Feisun dengan satu gerakan, bagaimana ini bisa dianggap level yang sama? Wajah Lan Yundao juga membeku, matanya penuh ketidakpercayaan dan keheranan. Melukai Yan Feisun dengan satu gerakan, bahkan dia tidak bisa melakukannya, mungkinkah kekuatan tempur Luming sudah di atas miliknya? Bagaimana mungkin? Di samping, wajah Yang Liuji pucat, matanya bulat, dan dia hampir pipis karena ketakutan.
Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Luming, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakiti orang-orangmu sendiri begitu kamu datang dan menurunkan kekuatan pegunungan Yundi kita. Apa niatmu? Lan Yundao memutar matanya dan tiba-tiba berteriak. Itu benar, Luming, kamu menyinggung orang-orang di perairan Qianjiang dan biarkan kami yang disalahkan. Aku sarankan kamu membiarkan Luming meninggalkan tim. Orang-orang di perairan Qianjiang menginginkan Luming, bukan kami. Selama Luming adalah pergi, orang-orang di perairan Qianjiang seharusnya tidak sulit bagi kita. Yang Liu Ji, yang bersembunyi di belakang Lan Yundao, juga berteriak. Jika Anda tidak bisa mengalahkan Luming, gunakan kekuatan untuk mengalahkan Luming dan biarkan Luming keluar dari tim. Ya, Luming, kamu ada di tim, kami semua akan dibunuh olehmu. Lan Yundao juga berteriak. Yang lain juga memandang Luming dengan mata yang tidak ramah. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Lan Yundao dan Yang Liu Ji masuk akal. Hehe, aku pergi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku akan membunuh beberapa dari kalian. Luming mencibir. Desir. Luming menembak Lan Yundao. Pistol meledak. Memanggil. Pada saat ini, sesosok melintas dan muncul di depan Lan Yundao, dan cahaya pedang hitam terpotong menghadap cahaya tombak Luming. Ledakan. Dengan semburan energi, Luming mengguncang tubuhnya dan mundur 3 langkah. Tuan Muda Ular Surgawi. Tuan Muda Ular Surgawi yang membuat gerakan tiba-tiba. Tuan Ular Surgawi tampak murung, menatap Luming, dan berkata, Luming, kamu terlalu berlebihan. Kamu telah melakukan kesalahan dan menyakiti orang lain, dan sekarang kamu ingin membunuh seseorang. Aku benar-benar berpikir aku tak terkalahkan. Sepertinya Anda ingin ikut campur dalam urusan Anda sendiri? Luming mencibir. Kamu ikut campur apa? Kakak Lan adalah sahabatku, dan apa yang dia katakan benar, kamu harus keluar dari tim, agar tidak merugikan orang lain, kata Master Ular Surgawi dengan sedih. Reptil, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Aura yang kuat muncul dari tubuh Luming. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mencari kematian. Master Ular Surgawi meledak dengan niat membunuh yang dingin. Luming benar-benar berani memanggilnya reptil. Sial. Master Ular Surgawi memiliki aura yang menakutkan, jauh lebih kuat dari Lan Yundao dan yang lainnya. Master Ular Surgawi, peringkat kedua dalam daftar Kaisar Yun, dapat bersaing dengan Jian Fengyun, yang sama sekali tidak sebanding dengan Lan Yundao. Kekuatan tempurnya menakutkan, dan Luming mungkin bukan lawan saat ini. Tapi Luming tidak takut, bahkan jika dia kalah, Master Ular Surgawi tidak mungkin membunuhnya. Semuanya, Luming ini adalah bencana. Membiarkannya sendirian hanya akan membunuh kita. Mengapa kita tidak bertarung bersama dan membunuhnya? Pada saat ini, Lan Yundao berteriak kepada yang lainnya di pegunungan Yundi. Mata yang lain berkedip. Benar, aku setuju dengan pernyataan saudara Lan. Seseorang berdiri dan menatap Luming dengan niat membunuh. Aku juga setuju. Lebih dari selusin orang berdiri berjajar, dan bersama dengan Tuan Ular Langit dan Lan Yundao, mereka membentuk momentum yang kuat dan mendesak ke arah Luming. Di antara mereka, ada seorang jenius seperti Ji Rufeng yang menempati urutan ke-7 di daftar Yundi. Tapi ada juga yang berdiri diam. Haha, Luming, kamu telah menjadi musuh publik, dan kamu akan ditangkap sebelum kamu menyerah. Lan Yundao mencibir. Hanya karena kalian bajingan ingin membunuhku? Luming mencibir tanpa rasa takut. Semuanya. Pada saat ini, Jian Fengyun berjalan keluar, mengerutkan kening, dan berkata, masalah perairan Qianjiang tidak ada hubungannya dengan Luming. Perairan Qianjiang selalu memandang rendah kita. Bahkan tanpa Luming, mereka mungkin tidak muncul kasihanilah kami. Ada apa? Jian Fengyun, kamu ingin melindungi Luming? Kata Master Ular Surgawi. Aku tidak berusaha melindungi siapapun, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jian Fengyun mengerutkan kening lebih erat. Hehe, Jian Fengyun. Jika kamu ingin melindungi Luming, maka kita tidak bisa bekerja sama, jadi ayo pergi. Tuan Ular Langit berkata dengan dingin. Hehe. Pada saat ini, Luming mencibir. Dia melirik Master Ular Surgawi, Lan Yundao dan yang lainnya, niat membunuhnya berkedip-kedip,
dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin aku pergi? Aku akan pergi, tapi lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Hari ini, Lu Ming awalnya ingin membunuh Lan Yundao, Yang Liu Ji, dan lainnya dalam satu gerakan untuk menghindari masalah di masa depan. Tetapi dengan campur tangan Master Ular Surgawi, itu akan sulit. Selain itu, Lu Ming berpendapat bahwa jika ada perang nyata, Jian Fengyun pasti akan ikut campur. Jian Fengyun tidak akan menyukai pihak manapun, tetapi dengan intervensinya, hampir tidak mungkin untuk membunuh Lan Yundao dan yang lainnya. Karena itu, lebih baik pergi dulu untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur Anda, dan bunuh Lan Yundao dan Master Ular Surgawi bersama-sama lain kali. Ada Qiu Changkong. Lu Ming melirik, tetapi dia tidak melihat Qiu Changkong. Tampaknya Qiu Changkong tidak berteleportasi di dekatnya. Lain kali kita bertemu, kamulah yang mati. Tuan Ular Langit mencibir. Dia juga bermaksud untuk membunuh Lu Ming, tetapi Jian Fengyun campur tangan, dan dia tahu itu tidak mungkin. Benarkah? Lu Ming mencibir, menggerakkan tubuhnya, dan pergi dari sini dengan cepat. Menonton Lu Ming pergi, Tuan Ular Langit, Lan Yundao dan yang lainnya mencibir. Malam di medan perang kuno Dongming sangat berbahaya. Lu Ming, bagaimana kamu bisa hidup sendiri? Apakah kamu ingin lain kali? Bermimpilah. Lan Yundao tertawa terbahak-bahak. Desir. Lu Ming terbang ke udara, dan setelah beberapa saat, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin, jika tidak, aku khawatir akan sulit untuk membuat perbedaan di medan perang kuno Dongming yang penuh kejeniusan ini. Lu Ming berpikir. Daerah ini penuh dengan vitalitas, dan sama sekali tidak seperti medan perang yang sepi dan mati seperti yang dibayangkan. Agaknya, setelah sekian lama, tanah ini hidup kembali. Dari waktu ke waktu, kelompok monster bisa terlihat. Namun, level monster ini tidak tinggi, dan Lu Ming tidak tertarik memburu mereka. Juga, sebelum gelap, yang terbaik adalah menemukan kota kuno, kalau tidak akan sangat berbahaya. Lu Ming mengerutkan kening. 2 hari lalu, dia juga mempelajari klasik tentang medan perang kuno Dongming. Menurut catatan, medan perang kuno dinasti Ming Timur akan menjadi sangat aneh dan penuh bahaya saat malam tiba. Lu Ming terus terbang ke depan, dan segera, sebuah gunung besar muncul di depannya. Ada pegunungan yang luas, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan binatang buas yang mengaum. Lu Ming tidak berhenti, dan terbang di atas gunung. Gah! Sebelum terbang jauh, teriakan aneh yang tajam terdengar, dan seekor burung aneh yang besar terbang keluar dari hutan, mengepakkan sayapnya, membawa hembusan angin. Sepasang cakar besi tajam menyambar Lu Ming. Monster level 4 dan 7. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Bab 378 Malam Horor. Monster tingkat ke-7 tingkat ke-4 setara dengan prajurit tingkat 7 Wuzong. Akhirnya monster tingkat tinggi muncul. Mata Lu Ming berkilat, dan pada saat yang sama, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan sebuah tombak panjang mengembun. Memanggil. Tombak itu menembus udara dan menembus dada burung aneh itu. Burung aneh itu mendesis, sebuah lubang besar meledak di dadanya, dan ia jatuh dari ketinggian tanpa kehidupan. Desir. Lu Ming bergegas maju, memanipulasi darah 9 naga, dan melahap esensi darah burung monster itu. Pada saat yang sama, dia menebas mayat burung monster itu, dan mengeluarkan pil iblis darinya. Lu Ming tidak akan melewatkan inti monster dari monster tingkat ke-4 dan ke-7. Darah Jiulong menelan pil iblis dalam satu tegukan, dan mulai memurnikannya. Bagian dari energi esensi darah dan energi inti iblis diubah menjadi ki sejati. Sangat disayangkan bahwa dengan basis kultivasi tingkat ke-5 Wuzong Lu Ming saat ini, esensi darah dan pil iblis dari monster tingkat 4 dan ke-7 memiliki efek yang sangat terbatas padanya. Tampaknya ada monster tingkat tinggi di hutan pegunungan ini. Aku sedang mencari kota kuno sambil berburu monster. Lu Ming memutuskan untuk memperhatikan, dan terus terbang ke depan. Mengaum. Tidak lama kemudian, dengan raungan keras, seekor harimau berkepala 2 bergegas keluar dari hutan dan bergegas menuju Lu Ming. Setelah beberapa saat, esensi darah dan inti iblis harimau berubah menjadi energi sejati Lu Ming.
Hutan gunung ini sangat luas, Luming terbang selama 5 atau 6 jam, tetapi tetap tidak terbang keluar dari hutan gunung ini. Selama proses ini, Luming membunuh total lebih dari selusin monster tingkat 4, tingkat 7, dan tingkat 8, serta esensi darah murni dan pil iblis. Kultivasi Luming hanya mampu mencapai puncak tahap awal tingkat kelima Wuzong, belum tahap tengah tingkat kelima Wuzong. Ini membuat Luming terdiam. Pada saat ini, matahari telah terbenam dan malam mulai turun. Sejak matahari terbenam, pegunungan dan hutan menjadi sangat sunyi, tanpa suara sama sekali. Kecuali suara angin, suara semua makhluk lain sepertinya menghilang pada saat ini, seolah-olah semua makhluk lainnya menghilang bersama. Ada keheningan antara langit dan bumi. Luming mengerutkan kening dan bergegas menyusuri hutan. Benar saja, tidak ada satupun monster di hutan, bahkan serangga pun tidak. Luming berjalan maju di hutan, melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu. Monster berbentuk serigala bersembunyi di gua bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 10 meter, menggigil di sana, seolah sangat ketakutan. Luming mengerutkan kening, berjalan keluar dari gua bawah tanah, dan melanjutkan perjalanannya. Entah kapan, langit tertutup awan gelap pekat, dan ada kegelapan di antara langit dan bumi. Dengan kultivasi Luming, dia hanya bisa melihat beberapa ratus meter jauhnya. Hembusan angin dingin bertiup, apalagi mendung. Luming mengerutkan kening, menggerakkan tubuhnya, mendarat di pohon besar, dan melihat sekeliling. Dukun-dukun. Tiba-tiba, ada semburan jeritan aneh di kejauhan, dari jauh ke dekat, seolah-olah mereka bergegas menuju Luming. Dukun-dukun. Suaranya semakin keras, sepertinya tidak berasal dari satu hal, sepertinya ada banyak. Tapi saat berikutnya, suara-suara itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemana kamu pergi? Mata Luming berkilat. Hah? Embusan angin dingin bertiup melewati leher Luming. Tidak bagus. Bahkan tanpa memikirkannya, Luming membumbung tinggi ke langit. Tertawa. Energi dingin dan tajam menyapu tubuh Luming dan menabrak pohon besar tempat Luming baru saja mendarat. Pohon besar itu dipotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Dukun. Cici. Teriakan aneh terdengar lagi, dan pada saat yang sama, serangkaian energi dingin dan tajam menyerang Luming. Apa-apaan ini? Mati bersamaku. Luming menyapu dengan tombak di tangannya. Tapi Luming merasa tombak itu tersapu, seolah-olah tersapu di udara, tanpa fokus. Saat berikutnya, energi dingin kembali menyerang dari belakang Luming. Desir. Dalam sekejap, sosok Luming membumbung ke langit melihat ke bawah dari ketinggian, Luming akhirnya melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. 7 atau 8 bayangan hitam, berbentuk manusia, tidak dapat melihat fitur wajah dengan jelas, tidak menentu di udara, dan kecepatannya sangat cepat. Hantu ini, pasti hantu sungguhan. Luming terkejut, mengira itu sangat mungkin. Ini adalah medan perang kuno, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati dalam pertempuran, darah mengalir seperti sungai, dan kebencian mereka melonjak. Dimungkinkan juga untuk melahirkan hal-hal hantu dan jahat seperti hantu. Kouon menginjak langit. Luming melangkah dengan satu kaki. Bersenandung. Getaran yang tidak dapat dijelaskan keluar, dan kekuatan yang menakutkan meletus dari kaki Luming, bahkan terdengar suara nyanyian naga. Dukun. Hantu-hantu hitam itu tampaknya sangat ketakutan, dan membuat seruan yang kasar dan jelek. Tapi di bawah 9 naga menginjak langit, itu langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Tampaknya 9 naga melangkah ke langit memiliki efek ajaib pada hantu semacam ini. Mata Luming berbinar. Pikirkan juga, naga dan bahkan makhluk yang kuat, berdiri di puncak dunia dan segala sesuatu, adalah suci dan tidak dapat disinggung. Terlebih lagi, itu adalah Jiulong, yang lebih kuat dari naga biasa. 9 naga menginjak langit, dinamai menurut arti 9 naga menginjak langit, secara alami mengandung arti 9 naga, melangkah keluar dengan satu langkah, roh jahat akan mundur, dan hantu akan menghilang. Dukun. Namun, hantu hitam ini dikalahkan, dan jeritan menusuk terdengar lagi di kejauhan. Hantu lain bergegas ke sini. Keluar dari sini dulu. Luming melangkah maju dan terbang ke kejauhan. Di dunia yang gelap gulita,
ada jeritan terus-menerus. Luming melihat sekeliling, dan ada bayangan hitam beterbangan. Itu seperti sekelompok setan menari-nari. Cici. Ada beberapa hantu terbang menuju Luming, menembakkan seberkas energi dingin. Ledakan. Luming menyapu dengan tombak panjangnya, dan cahaya senjata sepanjang 100 meter mengalahkan energi dingin dan menyebarkan beberapa hantu pada saat bersamaan. Tapi saat berikutnya, hantu-hantu itu berkumpul lagi, tapi ukurannya tampak lebih kecil. Itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Menyerang dengan kekuatan masih memiliki beberapa efek, tetapi efeknya relatif buruk. Hati Luming tergerak. Desir. Desir. Segera, 2 tombak lagi ditembakkan, dan cahaya senjata tebal membombardir, berisi momentum angin dan api yang kuat. Beberapa hantu tersebar lagi, dan ketika mereka memadat lagi, ukurannya jauh lebih kecil. Luming tidak berhenti, hanya bergegas lewat. Hantu lain menghalangi jalan di depan, dan Luming menyebarkannya dengan cara yang sama. Ini juga berkat perpaduan kekuatan angin dan api Luming, yang sangat kuat. Jika itu adalah kekuatan tunggal, meskipun sempurna, itu tidak akan memiliki efek ini. Adapun 9 naga melangkah ke langit, meskipun efeknya bagus, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Jika tidak perlu, Luming tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dengan cara ini, Luming bergegas maju, tetapi setelah berlari 100 mil, Luming tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan kaget. Kaca-kaca. Di depan mereka, sekelompok pasukan berbaju besi tiba-tiba muncul. Hanya saja baju besi di tubuh setiap sersan compang-camping, ditutupi luka pedang dan bekas pedang, penuh dengan nafas waktu. Setiap sersan memegang pedang besi hitam, penuh semangat juang. Satu-satunya hal yang menakutkan adalah saya sama sekali tidak bisa melihat wajah masing-masing sersan. Sekilas ada awan kabut hitam, dan 2 kelompok lampu merah muncul di posisi mata. Apakah ini prajurit Yin yang legendaris? Luming tersentak. Sekelompok tentara Yin berjalan maju selangkah demi selangkah dan menghilang ke dalam kegelapan, tidak tahu kemana mereka pergi. Medan perang kuno ini memang jahat dan menakutkan, tidak heran itu sangat berbahaya di malam hari. Luming berpikir sendiri, lalu melewati sini dan melanjutkan perjalanannya. Bab 379 Saudara dan Saudari Song. Dengan cara ini, Luming bergerak maju dengan sangat lambat. Dalam beberapa jam, Luming hanya melakukan perjalanan ribuan mil. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, terdengar raungan keras di depannya, serta teriakan aneh dari hantu itu. Seseorang dikepung oleh hantu. Sosok Luming melintas, dan ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa ada 2 pria dan wanita muda yang dikelilingi oleh lebih dari selusin hantu hitam. Kedua pemuda dan pemudi ini sama-sama berada di tahap awal level 5. Mereka dianggap jenius dan bisa bertarung di 2 level. Namun di antara para jenius yang datang kali ini, mereka tergolong hilir. Saat ini, ada bahaya di mana-mana, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, yang jelas disebabkan oleh hantu hitam. Adik perempuan, cepatlah, aku akan menahan mereka. Teriak pemuda itu. Kakak, jika kamu ingin pergi, kamu pergi, aku akan menahan mereka. Wanita muda itu juga berteriak. Namun dengan kekuatan bertarung mereka berdua dan momentum daceng, kerusakan pada hantu itu sangat kecil, dan mereka sama sekali tidak bisa lepas dari pengepungan hantu hitam. Keduanya bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi sama sekali tidak berguna, dan malah menarik lebih banyak hantu. Sialan, aku akan bertarung dengan kalian. Pria muda itu meraung, memegang pedangnya, menebas dengan liar. Tapi percuma, hantu-hantu itu dicincang lalu dipadatkan menjadi satu, tidak banyak menyusut. Sebaliknya, beberapa luka lagi ditambahkan ke tubuhnya. Kakak! Teriak wanita muda itu dengan putus asa. Adik perempuan, ayo pergi. Pemuda itu mengabaikan hantu-hantu itu dan tetap menyerang hantu-hantu itu. Tapi semuanya sia-sia. Tepat ketika keduanya putus asa. Ledakan. Di kejauhan, senjata ditembakkan satu demi satu, menusuk para hantu. Segera, hantu-hantu itu tersebar. Kedua pria dan wanita muda itu terkejut sesaat, dan kemudian mereka sangat gembira, dan bergegas keluar bersama, melepaskan diri dari pengepungan hantu. Saat berikutnya, hantu-hantu itu berkumpul lagi, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Jauh lebih mudah,
Kedua pria dan wanita muda itu sangat terkejut. Keduanya berada di tahap pertengahan daceng, tetapi efek menyerang hantu ini sangat lemah. Tapi lampu senjata barusan menyusutkan hantu itu menjadi lingkaran besar, dan momentum yang terkandung dalam lampu senjata itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah momentum yang sempurna, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Keduanya buru-buru melihat ke arah cahaya senjata. Sesosok muda melangkah maju, dia terlalu muda, dia terlihat kurang dari 20 tahun. Orang ini, tentu saja, adalah Luming. Dukun. Pada saat ini, hantu-hantu itu bergegas menuju ketiga Luming lagi. Tidak, Kak, cepatlah. Wajah pemuda itu berubah drastis dan dia berteriak. Jika lusinan hantu ini tidak ditangani, aku bisa kabur, tapi kamu tidak bisa. Luming berkata dengan ringan. Solusi? Hantu jenis ini sulit dipecahkan. Kakak, aku mohon, tolong selamatkan adik perempuanku dan biarkan aku menghentikan hantu-hantu ini. Teriak pemuda itu dengan penuh semangat, memegang pedangnya. Dan hendak maju. Tidak, ayo pergi bersama. Wanita muda itu juga berteriak. Adik perempuan, jangan disengaja, atau kamu tidak akan bisa pergi. Teriak pemuda itu. Desir. Desir. Pada saat yang sama, pedangnya menebas dengan keras, dan memotong hantu-hantu itu menjadi dua, tetapi tidak ada gunanya, hantu-hantu itu pulih secara langsung dan terus menerkam. Ayo! Seru pemuda itu. Adik perempuanmu benar, kami ingin pergi, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Luming tersenyum tipis dan tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan! Kekuatan mengerikan menyebar ke depan. Menabrak! 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 Selusin hantu, seperti selusin balon, meledak satu demi satu, dan setelah meledak, mereka tidak dapat mengembun sama sekali, dan langsung menghilang menjadi energi. Ini. Kedua pria dan wanita muda itu membeku di sana. Dengan satu tendangan, lebih dari selusin hantu dikalahkan secara langsung, dan mereka tidak bisa mengembun sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Atau, situasi macam apa ini, begitu menakutkan? Menurut pemahaman mereka, hantu jenis ini sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan jika itu sempurna, efeknya kecil. Orang-orang jenius yang tiada tara itu memiliki basis kultivasi yang sangat maju, tetapi jika mereka menghadapi hantu-hantu ini sendirian, kemungkinan besar mereka akan berada di bahaya. Hanya pelaku kejahatan tak tertandingi yang telah melewati momentum dan memahami jejak, makna, yang dapat dengan cepat membunuh hantu semacam ini. Tapi tidak banyak orang jenius di seluruh bagian timur Profound Sky Region, kan? Melalui momentum, pahami jejak makna, karakter seperti ini, selama tingkat kultivasi mencapai puncak tingkat ke-9 Wusong, dia bisa disebut raja setengah langkah. Berapa banyak orang yang dapat mencapai langkah ini di usia 20-an? Mungkinkah pemuda berusia 20-an ini jenius setingkat itu? Kedua pria dan wanita muda itu memikirkan satu sama lain. Ayo pergi sekarang! Luming menyela mereka berdua dengan linglung, dan terbang ke depan lebih dulu. Dua pria dan wanita muda buru-buru mengikuti. Alasan mengapa Luming menyelamatkan keduanya bukan karena luapan belas kasihan, tetapi karena dia merasa bahwa keduanya adalah saudara dan saudari yang sangat mencintai satu sama lain. Dalam menghadapi krisis, mereka dapat mengorbankan diri untuk orang lain. Dengan Luming memimpin, selama Anda tidak bertemu terlalu banyak hantu, tidak akan ada masalah besar. Mereka bertiga berjalan jauh, dan waktu berlalu perlahan seperti ini. 5 atau 6 jam kemudian, ada sedikit warna putih di langit. Udara ungu datang dari timur, dan sinar matahari menyinari bumi. Saat matahari muncul, semua hantu di langit dan bumi menghilang tanpa jejak, dan awan gelap di langit juga menghilang. Setelah itu, raungan serangga dan binatang terdengar, dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terjadi sebelumnya. Mereka bertiga menghela nafas panjang, dan diam-diam kagum pada saat bersamaan. Medan perang kuno dinasti Ming Timur ini sungguh luar biasa. Kakak ini, Song Yu, ini adalah adik perempuanku, Song Jing. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada kakak karena telah menyelamatkanku kali ini. Kalau tidak, kita berdua, kakak dan adik, akan benar-benar mati di medan perang kuno ini. Pemuda itu tanya Lu.
Ming membungkuk dan pamit. Kakak Song, kamu tidak perlu sopan. Aku kebetulan lewat, jadi aku lewat saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, kebaikan besar kakak dan adik, kita saudara dan saudari akan selalu mengingatnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak tahu namamu? Song Yu mengepalkan tinjunya. Song Jing, di sisi lain, jelas pemalu, menatap Lu Ming dengan mata berkedip, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah Lu Ming, kata Lu Ming. Jadi, saudara Lu? Song Yu mengepalkan tinjunya lagi. Aku tidak tahu apa yang akan kalian berdua lakukan selanjutnya. Sejujurnya, dengan basis kultivasi kalian berdua, mungkin kurang lebih menguntungkan jika kalian berada di luar pada malam hari, tanya Lu Ming. Kakak dan adik kita tidak beruntung. Saat kita berteleportasi, kita terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Aku tidak tahu seberapa jauh, jadi kita hanya bisa mencari kota untuk bersembunyi. Menurut tetua keluarga kita, hutan ini keluar dari hutan. Tidak jauh, seharusnya ada kota kecil. Kami ingin pergi ke sana untuk melarikan diri, tetapi sebelum kami tiba, hari sudah mulai gelap, jelas Song Yu. Apakah ada kota kecil di depan? Lu Ming bertanya. 100 tahun yang lalu, seorang penatua di keluarga kami berpartisipasi dalam pemilihan di medan perang kuno Dongming. Menurutnya, akan ada kota kecil di depan kita. Seharusnya tidak ada kesalahan. Kakak Lu, mengapa tidak kita pergi bersama? Song Yu menjelaskan. Bab 380 Istana Hantu. Baik. Lu Ming mengangguk, dia juga ingin menemukan kota untuk didiami, jika tidak, dia tidak akan memiliki pikiran untuk berlatih di malam hari. Melihat Lu Ming setuju, Song Yu dan Song Jing sangat gembira. Segera, mereka bertiga terus berjalan menyusuri pegunungan. Puluhan ribu mil berlalu dalam sekejap, dan setelah puluhan ribu mil, dia akhirnya keluar dari hutan pegunungan ini. Di belakang hutan ada dataran. Mereka bertiga terbang selama beberapa jam lagi, dan akhirnya, sebuah kota kecil muncul di depan mereka. Ketiganya sangat gembira dan bergegas. Kota kecil itu tidak besar, hanya beberapa mil di sekitarnya. Ada orang di kota ini? Song Jing berbisik. Lu Ming dan yang lainnya juga melihatnya, sepertinya seseorang datang ke kota ini lebih awal. Di kota, ada sekitar selusin orang yang berdiri. Dan di luar kota, ada satu atau dua orang yang sepertinya berbicara dengan orang-orang di kota, tetapi mereka terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas. Mereka bertiga terbang langsung ke kota. Memanggil. Memanggil. Namun, ketika mereka bertiga mendekati kota, beberapa aura pedang yang tajam datang ke arah mereka bertiga. Ekspresi mereka bertiga berubah, dan mereka berhenti tiba-tiba, menghindari energi pedang, menatap tembok kota dengan ekspresi jelek. Beberapa semburan energi pedang tadi datang dari tembok kota. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghalangi kami memasuki kota? Teriak Song Yu. Hei, jika kamu ingin memasuki kota, kamu bisa masuk ke kota. Jika kamu membayar 10 juta kristal roh, kamu bisa masuk ke kota. Seorang pria muda di tembok kota mencibir. Pemuda ini mengenakan jubah hitam dengan sulaman tengkorak di atasnya. Nyatanya, lebih dari selusin pemuda lainnya di tembok kota semuanya berpakaian seperti ini, mengenakan jubah hitam kerangka, jelas berasal dari kekuatan tertentu. 10 juta kristal spiritual, kamu jelas memanfaatkan api. Teriak Song Yu. Perampokan? Jangan membuatnya begitu jelek, itu disebut biaya perlindungan. Kamu bisa berlindung di kota jika kamu membayar kristal roh. Pria kerangka berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Mengapa? Kota ini adalah tempat umum. Mengapa kami harus membayarmu biaya pengungsi? Di bawah tembok kota, ada dua pemuda yang datang lebih awal dari Lu Ming dan yang lainnya, dan mereka berteriak. Hanya karena kita lebih kuat, hanya karena kita adalah murid Istana Youmo, serahkan dengan cepat. Jika kamu tidak menyerahkannya, tersesat. Jika kamu tidak membiarkanku, kamu akan berakhir seperti itu. Keluar dan menunjuk ke kejauhan. Semua orang melihat dan melihat beberapa mayat di sana, semuanya anak muda. Mereka yang membayar kristal spiritual mereka masuk untuk beristirahat. Beberapa orang yang tidak membayar kristal spiritual mereka dan ingin memaksa masuk, hanya bisa berakhir seperti itu. Pria kerangka berjubah hitam itu berteriak dengan dingin.
Kedua pemuda itu, serta saudara laki-laki dan perempuan Song Yu dan Song Jing terlihat sangat jelek. Murid Istana Youmo terlalu mendominasi. Selain itu, lebih dari selusin murid kuil Youmo memancarkan aura yang kuat. Ada total 13 orang, 6 dari mereka memancarkan aura puncak tingkat kelima Wuzong. 7 orang lainnya semuanya kuat di tingkat 6 Wuzong, dan bahkan 2 dari mereka memancarkan aura puncak Wuzong tingkat 6. Mereka yang bisa memasuki medan perang kuno Dongming semuanya jenius, dan mereka bisa bertarung setidaknya 2 level. Beberapa bahkan dapat melebihi 2 level. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dan yang terburuk, di antara 36 kerajaan Yundi, hampir semuanya dapat digolongkan dalam daftar Yundi. 2 pemuda terkuat di puncak tingkat ke-6 Wuzong jelas tidak lebih lemah dari Lan Yundao. Dan Song Yu, kakak dan adik Song Jing, baru berada di tahap awal tingkat kelima Wuzong, sedangkan 2 orang muda lainnya hanya berada di tahap akhir dari tingkat kelima Wuzong. Perbedaannya terlalu jauh. Saat ini, haruskah kita mundur atau maju? Jika Anda mundur, Anda akan menghadapi hantu yang tak terhitung jumlahnya di malam hari, mungkin ada hal-hal aneh lainnya, dan hanya ada satu jalan buntu. Tetapi jika Anda masuk, orang itu harus membayar 10 juta kristal roh cepat. 10 juta kristal roh, bahkan untuk Wuzong yang jenius seperti mereka, itu adalah jumlah yang sangat besar. Ayo serahkan. 2 pemuda lainnya ragu sejenak, dan akhirnya membuat keputusan. Sambil mengertakkan gigi, mereka masing-masing mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria kerangka berjubah hitam. Pria berjubah hitam dengan kerangka memeriksanya, tersenyum puas, dan berkata, "Lupakan kamu tak waktu, masuklah." Kedua pemuda itu terbang ke kota dengan wajah jelek. "Ayo bayar juga." Song Yu berkata sambil menghela nafas panjang. "Serahkan? Aku tidak pernah memiliki kebiasaan memberikan kristal roh kepada orang lain secara gratis." Pada saat ini, Luming tersenyum ringan. Kata-kata ini secara alami sampai ke telinga pria kerangka berjubah hitam. Pria kerangka berjubah hitam yang telah berbicara sebelumnya menatap Luming dengan mata dingin, dan berkata, "Nak, jika kamu tidak menyerahkan kristal roh, maka cepat keluar dari sini, dan jangan merusak pemandangan. Di sini, jika tidak, saya tidak keberatan menyelesaikan Anda." Basis kultivasi Song Yu, Song Jing, dan Luming, dia dapat melihat semuanya dalam sekejap. Mereka semua adalah sampah dari tahap awal tingkat kelima Wuzong, dan dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. "Keluar. Kamu yang ingin keluar. Sekarang, cepat keluar dari sini. Aku ingin kota ini," teriak Luming. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang Luming katakan? Dia ingin orang-orang dari istana Youmo pergi? Dia ingin menduduki kota ini? Gila, gila, anak ini pasti sudah gila. Bahkan Song Yu dan Song Jing pun terkejut. Apa yang Luming lakukan? Apakah Anda ingin bertarung melawan orang-orang di istana Youmo, tetapi tidak mungkin menang? Meskipun mereka tahu bahwa potensi Luming sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada penyempurnaan. Tapi kultivasi Luming hanya pada tahap awal tingkat kelima Wuzong, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, bahkan jika dia adalah bakat yang sangat langka di pertempuran ketiga, dia tidak bisa menandingi orang-orang seperti kuil Youmo. Bagi para jenius yang bisa bertarung lintas level, sebenarnya ada istilah populer yang disebut talenta dari beberapa pertempuran. Misalnya, mereka yang bisa bertarung di satu level disebut talenta Perang Dunia Pertama, mereka yang bisa bertarung di 2 level disebut talenta Perang Dunia Kedua, dan mereka yang bisa melewati 3 level disebut talenta Perang Dunia Ketiga. Tentu saja, pertarungan lintas level yang dimaksud di sini berada di ranah Wuzong. Alam lain tidak disebut demikian. Sebagian besar jenius tak tertandingi lahir dalam Perang Dunia Kedua. Ada sangat sedikit yang melampaui bakat Perang Dunia Kedua. Dan mereka yang bisa mencapai bakat 3 perang bahkan lebih jarang lagi. Misalnya, Lan Yundao, Li Qiushui, dan bahkan Tuan Muda Ular Surgawi berada di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Tiga. Luming berspekulasi bahwa Jian Fengyun mungkin jenius dalam 3 perang. "Nak, apa yang kamu katakan?" Pria kerangka berjubah hitam itu mengira dia salah dengar. "Aku menyuruhmu keluar," ulang Luming. "Hahaha, suruh kami pergi.
Hanya karena kamu, sepotong sampah di tahap awal tingkat kelima Wusong, kamu akan mati hari ini. Bahkan jika kamu berbakat dalam pertempuran ketiga, kamu akan mati hari ini. Bunuh dia. Pria kerangka berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Kematian. Segera, seorang murid kuil Yumo terbang keluar, dan cahaya pedang yang tajam menusuk tenggorokan Luming. Pemuda ini memiliki basis kultivasi puncak tingkat kelima Wusong, dan dia adalah bakat untuk Perang Dunia Kedua kecuali jika Luming benar-benar berbakat untuk 3 Perang Dunia, dia akan mati. Kamu yang mati. Luming berteriak dengan dingin, dan melangkah maju, pada saat yang sama, sebuah pistol meledak. Poh! Lampu senjata menembus langsung ke dada pemuda di kuil Youmo. Pria muda dari istana Youmo menjerit, tubuhnya dibawa oleh cahaya senjata, dia terbang mundur, dan menabrak tembok kota dengan keras. Dengan satu tembakan, seorang jenius yang berada di puncak level kelima Wusong dipaku sampai mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.